Oke, ketemu lagi sama gue di sini. Kali ini gue akan mengulas dua produk. Yang terakhir itu gue pasang di mobil gue. Yang pertama itu head unit. Yang kedua itu speaker two-way. Yang head unitnya keluaran dari Sony. Tipenya SAF W651BT. Terus yang kedua speaker two-way dari Peerless Audio. Nah, untuk sedikit pengalaman gue tentang kedua produk ini nanti gue ceritain. Oke. Kita akan ganti head unit ini, si Alpine ini pakai head unit ini, si Sony yang baru datang. Jadi ini kita harus buka dulu nih si penyaring. Biar nggak gores kita taruh dulu. Kita harus lepas dulu.
6 hours later. Oke. Nah, yang pertama kita akan mengulas head unitnya dulu ya. Ini head unit keluaran Sony, tipenya itu SAF W651BT. Tampilan kotaknya seperti ini. Dia mempunyai 55 watt kali 4 maksimum powernya, jadi bisa dipakai untuk 4 speaker keluaran. Terus punya extra bass, punya voice control, ada DVD, ada ini tuh semacam kayak apa ya, gue lupa nih, yang punya dari Sony itu NFC, sorry. Jadi dia punya NFC connect gitu, terus dia support Bluetooth. Ya, head unit kekinian lah. Nah, tampilan kotaknya seperti ini. Ini sebenarnya head unit tahunnya udah lumayan sedikit lama. Keluarnya itu kalau nggak salah tahun 2014 apa ya. Nah, sedangkan unit yang ini itu diproduksi tahun 2016. Bisa dilihat di sini. Ya kan? Ya, produknya made in China. Nah, segala macam fiturnya itu bisa dilihat nih dari sini. Jadi dia ada nanti aplikasi yang namanya Songpal, terus ada 3 pre-out system, terus ada ya Bluetooth, ada individual grafik nggak penting juga. Terus dia punya fitur lainnya, dia bisa muter DVD, file video berformat XFIT, MP4, terus format audionya bisa AC, bisa FLAC, bisa WMA, bisa WAV, bisa MP3, bisa compact disc gitu. Terus untuk soundnya itu dia punya fitur extra bass, equalizernya cuma 5, RPF sama high frekuensinya, RPF sama HPF ya. Itu untuk cutting suara ya. Terus dia punya lebih audio, visualnya ya gini lah ya, ini juga. Terus fitur-fitur yang lain, dia ada front aux-nya, ada front USB-nya, ada rear aux-nya, ada rear camera ready, navigation ready, 3 pre-out, terus Sony Walkman. Ini udah lama banget nih Sony Walkman nih. Terus othernya ada RDS, ada support steering remote control, ada mikrofon, ada remote. Itu aja sih sebenarnya yang kita dapat. Nah, untuk unboxingnya itu juga kita nggak, ya jangan berharap lebih lah. Kita dikasihnya ya head unit standar sih. Ini head unitnya bisa dibilang standar banget lah gitu. Ini ada baterai cadangannya. Terus ini udah gua pasang ini ya, kayak anti gores gitu, gua pesen online. Terus di sini bekas. Nah, ini Bluetooth audio bekas gua sebelumnya yang gua pakai di head unit yang lama. Jadi gua pakai ini karena head unit bawaannya Secret itu nggak ada Bluetoothnya. Oke, terus apa lagi ya? Nah, di dalam sini itu kita banyak dokumen. Ini kartu garansi. Oke. Di sini buku petunjuk pengoperasiannya pakai bahasa Indonesia, dan ini buku petunjuk yang versi bahasa Inggrisnya atau versi luar. Oke, setelah itu ini di dalamnya kebetulan unit bekas gua yang lama. Bentar, gua buka dulu ya. 2 hours later. Nah, ini head unit bawaan gue yang bawaan Honda Freed nih ya.
mereknya Alpine. Dia udah dual DIN juga, support MP3 sama WMA, compact disc ya, nggak bisa ini ya, nggak bisa DVD di sini. Terus dia udah ada USB juga. Ya, ini standar. Tapi suaranya boleh diadu. Ini suaranya enak banget sebenarnya Alpine. Siapa yang nggak kenal Alpine? Nah, ini kabel bawahnya juga untuk bagian belakangnya itu nggak gue lepas, nggak gue rubah. Soket asli bawahnya itu masih menempel. Tujuannya adalah nanti kalau mobil ini gue pengen balikin standar, head unitnya tinggal gue pasang lagi plug and play, dan itu nggak ada ngerusak kabel bawahnya gitu. Nah, di sini dia cuman ada 2 pre-out, ada 1 ya malah ya, ada subwoofer atau sama front. Terus di sini ada tulisan remote. Tadinya gue pikir ini adalah buat steering control, tapi setelah gue coba dia nggak connect, karena di sini juga nggak ada menu untuk penyetelan steering controlnya. Oke, mungkin segitu singkat ulasan gue kenapa gue ganti head unit. Terus kita langsung ke head unit Sony-nya aja. Jadi tampilan head unitnya seperti ini ya. Di sini tombol home, kelihatan ya. Terus ini volume. Di sini ada USB. Ini tombol eject. Nah, ini untuk CD, masukin ini ya, CD-nya di sini, CD DVD. Terus ini punya layar. Displaynya ini ukurannya itu 6,2 in ya, lebih tepatnya, atau orang bilang 6,5 in ya. Terus untuk jenis displaynya ini masih TFT Active Matrix ya, belum LED ya, tapi masih LCD sih, kategorinya seperti itu. Terus ukurannya itu adalah 800 kali 480 pixel. Memang masih kecil sih kategori sekarang, karena head unit yang sekarang tuh rata-rata gede-gede ukurannya, ya kan? Ada yang malah udah Android sampai 10 in lagi ukurannya. Ya, ukurannya HD lagi. Mungkin ada yang udah full HD kali ya, gitu. Tapi itu mereknya ya nggak apa ya belum terkenal juga sih di pasaran. Banyak lah, teman-teman bisa lihat di sana. Nah, untuk menunya itu juga sebenarnya di sini ada ya standar ya, ada tuner, ada USB, ada Bluetooth audio, ada disknya. Terus untuk nextnya ada aux, ada. Nah, untuk penyetingannya itu juga nggak banyak banget. Ini ada menu setting di sini, terus ini general ininya ya, settingnya di sini ada lumayan juga, bisa ngatur bahasa, waktu, terus bunyi beepnya, dimernya, touchscreennya, terus kamera inputnya. Di sini kamera inputnya gua off karena gua nggak pakai. Terus nanti steering controlnya di sini kita bisa setting. Terus settingan Bluetoothnya, ada aplikasi Songpalnya. Terus dari ya bermacam-macam lah gitu. Nah, untuk penyetingan steering controlnya itu nanti kita bisa pencet di sini. Nah, dengan cara bisa kita set volume, kita sambil tahan ini ya, pencet dan tahan. Nah, dia berubah warna seperti itu. Setelah itu kita pencet di steering kita, nah dia berubah jadi oranye seperti itu. Nah, ini untuk volume min. Nah, kita tahan, kita pencet di sini. Nanti di sini kalau dia udah terkomplit, nah seperti itu. Nah, untuk tombol mode itu gue pakainya untuk play aja ya, play sama pause.
karena yang kemungkinan kita akan sering pakai yaitu volume, terus next, play dan pause gitu. Itu yang paling sering nih kita pakai. Nah, untuk fiturnya yang lain untuk fitur yang lain ya sebenarnya standar aja sih gitu. Suaranya juga nggak bagus-bagus banget. Untuk ngeplay, nah fitur-fitur yang lain ya standar aja sih, nggak ada yang terlalu menarik juga sih sebenarnya di head unit ini. Jadi untuk kualitas suaranya juga lumayan menurut gua. Mari kita dengarkan aja ya sejenak ya. Everything the light touches is our kingdom. But a king's time as ruler rises and falls like the sun. One day, the sun will set on my time here and will rise with you as the new king. Nah, kira-kira bunyinya seperti itu. Nggak ya lumayan lah. Kalau dari detail suaranya itu gue rasa cukup ya, karena namanya Sony dari dulu kalau urusan audio oke gitu. Tapi gue bilang sih standar aja ya, biasa aja sih. Cuman yang menonjol malah suara ininya, suara bassnya. Itu yang gua rasakan gitu. Suara bass itu lebih menonjol gitu daripada suara yang lain. Itu udah gua atur. Untuk kualitas pemutaran ininya video itu ada sedikit triks yang perlu teman-teman perhatikan. Dia hanya bisa memutar video file AVI sama MP4 gitu. Formatnya cuma dua itu yang baru gua temuin. Nah, untuk resolusinya itu kita bisa pakai di 640 x 360 pixel atau 720 x 360 pixel gitu. Nah, untuk resolusi di atas itu yang jadi lebih dari 800 x 480 pixel itu dia nggak akan bisa memutar, jadi harus pakai resolusi di bawah itu. Nah, untuk kita coba aja ya langsung ya. Nah, ini file ini kebetulan di folder ini. Nah, ini ada berapa folder, ini 640 x 360 pixel, terus di sini ada 720 x 360, 720 x 576 pixel, terus 800 x 480. Nah, kita coba dulu dari yang paling gede ya, 800 x 480. Nah, dia nggak bisa ngeplay dia, karena dia lanjut ke next. Oke, kita coba ke nah, bisa kan?
Nah, dengan resolusi 720 kali 576, nah itu dia nggak full screen. Jadi masih ada sisa potongan gambar di sini, jadi si screennya nggak full ya. Oke, kita coba ke file 720 kali 360. Nah, di sini dengan resolusi 720 kali 360 itu teman-teman bisa lihat. Nah, jadi dia full screen. Jadi dari ujung ke ujungnya itu ininya terisi penuh gitu. Ya kan? Nah, untuk resolusi yang di bawahnya lagi 640 kali 360 itu juga sama. Dan hanya resolusinya aja sedikit lebih kecil, tapi pada dasarnya ya nggak beda jauh sih, sama-sama full screen gitu. Nah, jadi gitu untuk sedikit ulasan yang gua temuin ya, gimana sih head unit ini. Terus kita coba connect ke smartphone gua pakai Bluetooth. Oke, sebentar, gua konekin dulu, gua nyalain dulu Bluetoothnya. Nah, kebetulan di sini ini Bluetoothnya udah nyala ya, tuh icon Bluetooth. Nah, ini icon Bluetoothnya udah nyala. Terus di sini juga udah gue scan, dia udah muncul nih paling atas nih, SAF ini W651BT. Oke, dia udah connect dan muncul notifikasi seperti ini. Nah, ini yang berkedip itu adalah Songpalnya, aplikasi dari Songpalnya. Di sini juga ada indikator baterai dari handphone kita, terus sinyal GSM-nya. Terus dia ada indikator dari handphone connect, ada musik connect, Bluetooth-nya, terus aplikasi Songpalnya. Nah, untuk kita bisa ngeplay audionya, nah itu yang agak sedikit tricky, karena kita ngeplay dari sini langsung nggak bisa gitu. Nah, jadi sedikit agak trik gitu. Ini handphone udah connect nih, handphone gue udah connect ke sini, tapi gue nggak bisa ngelihat library yang di dalamnya. Gimana caranya ngebrowsing si musik gue yang ada di dalam handphone tuh, gimana caranya gitu? Gue belum nemu nih, malah cara aneh kan. Gitu. Jadi dia hanya ngelihat si posisi musik terakhir yang pernah gue play dari handphone, itu hanya yang bisa dikontrol dari Unity gitu. Nah, kita buka notif di handphone, dia di sini akan muncul notif nih, Music Center ini dari Songpalnya. Nah, ini tadi yang muncul. Nah, ini aplikasi si Songpalnya tadi ya, SAF audio. Terus dia di sini ada library, ada aux, ada Bluetooth. Nah, ini yang bisa kita kontrol. Head unit itu justru bisa kita kontrol tuh dari sini. Gitu. Ini kan Bluetooth telepon. Ini kan compact disc. Gitu. Jadi aneh gitu menurut gue. Terus ada yang aneh satu lagi.
Ini gue kontrol USB yang ada di sana ya. Gue kontrol USB yang ada di sini, yang ada di sini di head unit gue melalui handphone gue. Tapi gue nggak bisa akses filenya itu apa aja yang di dalam sini, di dalam USB-nya ini gue nggak bisa akses gitu. Jadi gimana caranya? Hanya bisa, ini istilahnya cuman sebagai source doang gitu. Aneh kan? Jadi apapun yang ada di dalam USB flash disknya itu gue nggak bisa kontrol. Terus nge-next-nya juga nggak bisa gitu, aneh gitu. Jadi ada yang perlu ditambahin atau dibenahin lagi di dalam fitur Sony ini. Semoga pihak Sony-nya itu ngedengerin ya. Terus di sini juga kita bisa main YouTube. Nah, apa? Skip aja. Nah, gue muter YouTube di sini di handphone gue. Soundnya keluar di sini, gitu. Iya kan? Jadi satu yang aneh gitu. Memang murni untuk Bluetooth-nya hanya untuk nge-transfer si audionya doang gitu. Karena memang dia belum support juga Android mirroring seperti itu, atau Apple CarPlay juga belum support, karena juga dia ini bisa dikategorikan kelas Sony yang paling rendah gitu. Jadi jangan berharap lebih lah. Nah, mungkin itu aja sih singkat tentang si head unit Sony ini. Kalau menurut gue sih produk ini sedikit mengecewakan karena dia bawa nama brand Sony ya. Terus kalau dari kisaran harga, gue dapat harganya itu sekitar 2,2 2.200.000. Mungkin nambah dikit lagi kita akan bisa dapat head unit yang bagus lah, dari yang punya fitur yang lebih dari ini. Tapi yang gue ambil dari sini adalah suaranya standar, belum dipakai prosesor, belum ditambahin apa-apa, itu udah cukup bagi telinga badak gue ini. Nah, untuk produk berikutnya itu adalah itu speaker peerless. Ini speaker 2, tapi di dalamnya udah bukan peerless ya. Ini masih speaker bawaan si Squidnya di dalam. Nah, ini. Nah, untuk desainnya itu speakernya juga lumayan bagus sih sebenarnya dibanding dengan speaker standar bawaannya itu. Speaker standar bawaannya itu seperti ini nih. Kecil banget nih. Dia two-way juga. Kalau orang bilang sih di pasaran ini tipenya koaksial. Di tengahnya ada tweeter. Ya standar bawaannya. Magnetnya kecil banget di belakang sini. Memang ini kategorinya compact speaker ya, compact. Sebenarnya untuk bawaan sekelas bawaan mobil ini sebenarnya juga udah lumayan bagus gitu untuk suaranya. Tapi ya namanya kita belum yang dikasih ya standar sih gitu, standar dari bawaannya. Nah, di sini akhirnya gue ganti. Nah, speaker itu kita dapat dua. Itu speaker yang pertama itu mic bassnya ukuran 6,5 in. Nah, itu kita pasang di pintu kiri kanan. Terus yang berikutnya kita dapat full range speaker ukuran 1 in dan kita taruh di ujung sana satu, di sini satu. Jadi dia menggantikan tweeter. Jadi sebelumnya gue pasang tweeter kan di ujung-ujung itu.
ya Twitter murahan sih, harganya sekitar 150 ribuan. Dan sekarang gue ganti pakai full range. Tujuannya apa? Karena biar si vokalnya itu dia naik sampai di atas. Jadi perbedaannya full range sama Twitter ini, kalau Twitter dia bekerja di frekuensi tinggi, kalau si full range dia frekuensinya agak menengah sampai ke atas gitu. Jadi suara vokal itu mid frekuensinya itu masih bisa keluar dari si full range speaker ini, karena dia jarak main speakernya juga lebar kan, lebih lebar dari Twitter. Tapi dia nggak bisa juga ngejangkau frekuensi paling tinggi di atas 20.000 kHz kalau nggak salah gue. Jadi dia nggak bisa juga menggantikan sepenuhnya tugasnya Twitter. Terus di Peerless ini kita dapat juga crossover pasif itu untuk mid bassnya sama untuk full range-nya. Untuk kualitas suara, nah untuk suara sih lumayan bagus ya kalau menurut gue. Nih untuk, karena gue di sini pasang ada subwoofer tambahan. Cara matiin subwoofernya bisa di sini. Kita play lagi. Nah, kita coba nyalain lagi subwoofernya. Oke, kita kasih satu step aja. Nah, jadi seperti itu kira-kira suaranya. Untuk vokalnya kita coba sound kuning aja ya. Kita coba nih Lion King 2019. Life's not fair, is it, my little friend? While some are born to feast, others spend their lives in the dark. Begging for scraps. Everything you see exists together in a delicate balance. While others search for what they can take, a true king searches for what he can give. Run away, Simba. Nah, jadi suaranya itu lumayan ya untuk vokalnya. Berikutnya kita coba tes Avenger. There was an idea to bring together a group of remarkable people to see if we could become something more. So when they needed us, we could fight the battles that they never could.
feel so. Ya gitulah kira-kira bunyi kualitas suara yang dihasilkannya ya. Jadi nggak, ya oke lah gitu menurut gue pribadi ya. Nah jadi kesimpulan gue tentang head unit ini biasa aja sih. Justru mungkin yang gue rasakan sedikit banyak minusnya gitu. Di balik fiturnya yang masih banyak kekurangan, tapi sedikit terobati dengan suara yang lumayan lah gitu daripada head unit standar bawahnya gitu. Mungkin kedepannya untuk meningkatkan suaranya lagi, mungkin gue akan ganti atau tambahin prosesor atau DSP, digital processor, atau ya digital processor gitu gue tambahin agar untuk bisa ngontrol kualitas suaranya lagi. Kedepannya mungkin seperti itu sih upgrade yang akan gue lakukan. Untuk speaker gue sih no complain ya, karena mungkin pemasangannya aja yang perlu trik gitu. Gue masang speaker ini juga lumayan agak sedikit susah sih waktu itu. Untuk harga ini gue dapat harganya ya lumayan lah, cek aja sih. Peerless Easy Pro One sekarang harganya berapa barunya. Oke, mungkin segitu aja ya vlog singkat gue kali ini. Apabila ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di komentar. Apabila suka silahkan tekan tombol like-nya. Apabila nggak suka ya tulis aja atau tekan aja tombol dislike gitu. Oke, sampai ketemu lagi, bye bye. Oh iya, lupa gue, ada minus yang sebenarnya agak sedikit mengecewakan ya bagi gue. Ada suara noise yang muncul desis gitu ketika si head unit ini menyala tanpa, atau istilahnya head unit ini standby gitu. Teman-teman bisa dengerin ya sendiri ya. Kita coba ya. Gue agak gedein sedikit. Ini mic standar gue ya. Kita coba ya. Nah, ini sound mic-nya sedikit gue gedein jadi plus 20 dB. Terus equalizer gue set custom. Itu ada bunyi desis. Ini tape-nya gue matiin dulu ya, biar kedengarannya. Nih gue taruh di ujung sini dekat si ininya. Oke, head unit gue nyalain. Jadi ada sedikit suara halus gitu yang kedengeran gitu tipis. Tapi kalau dia posisinya mesin mati, terus kita nggak ngeplay apa-apa gitu, itu ada bunyinya gitu. Ketika mesin nyala, terus kita sedang jalan, itu nggak terlalu kedengeran sih.
Nah jadi mungkin kayak gitu noise yang muncul sedikit mengganggu.